Ya. Ada itu ini. Ya, boleh dah. Siap. Sama ini juga itu tuh satu. Harinya ini termasuk keberhasilan bahasa itu salah satunya kan saya berangkatin haji sama orang dulu itu kan Ya. dan seperti bahwa kepercayaan orang ya kan apa namanya kesimpatik orang sama saya. Umroh haji pokoknya diberangkatin orang terus gitu. Iya itu. Dan haji sudah berapa kali kembali tadi kita Pak ada. Iya. Ya. Oke, siap. Ya, oke. Nah, segitu pas itu duduknya. Jadi jangan terlalu mundur, jangan terlalu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan channel Terapi Kasih TV. Salam sehat, salam berkah, salam rezeki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah dan berkah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara ngabuburit, ya. Karena ini masih Ramadan, kita judulnya ngabuburit. Sudah hadir di studio kami. Ini karena puasa jadi agak belok ini. Sudah hadir di studio kami Bapak Haji Apud. Nama lengkapnya nanti kita tanyakan ke beliau langsung karena sebenarnya ini hanya baru nama panggilan, ya. Beliau adalah nanti kita akan kuak ceritanya, terutama motivasi buat teman-teman, sahabat-sahabat, khususnya anak-anak yatim. Karena di Ramadan ini sering sekali orang mengangkat anak yatim dengan santunannya dan lain-lain. Salah satunya yang hadir di sini adalah mantan anak yatim, ya. Karena beliau sejak kecil sudah yatim. Dan yatim piatu, bahkan yatim piatu dan tidak sekolah katanya ya, atau mungkin tidak tinggi sekolahnya, tetapi alhamdulillah hari ini putra putrinya sudah pada berhasil semua dengan berbagai lingkungan. Ada yang 2 jadi perwira, ada yang di bank, ada yang jadi pengusaha dan lain-lain. Beliau sudah cukup berhasil dalam ukuran kita semua. Tetapi seandainya kita tahu masa lalunya yang luar biasa perjuangannya, datang dari kampung terpencil di gunung, kemudian dalam kondisi yatim piatu, berjuang akhirnya bisa Allahu ya Rabbi ajari kami suku. Dulu Wasan, kemudian Waspun, kemudian berubah lagi jadi Fuad Hasbi Al-Hasbi. Sementara saya tahunya Haji Apud. Luar biasa terkenal. Jadi teman-teman terutama yang dulu di Pasar Anyar Kota Tangerang hampir tahu semua wajah beliau karena beliau juga pernah megang pasar. Jadi juaranya. Jadi juara pasar. Paguyuban Jawara. Ini mantan Jawara. Makanya nanti judulnya mantan Jawara sukses. Anak yatim sukses. Tidak sekolah sukses. Ini banyak orang yang sukses tapi tidak pernah mungkin seperti Bapak Haji Apud ini. Jadi Pak Haji Apud mulai datang ke Jakarta dari kampung. Nah, kampungnya mana Pak Haji? Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan. Desa Wilanegara. Kecamatan Luragung. Ini ada Bapak Camat, ada Bapak Bupati dari Kuningan, Bapak Camat Luragung. Desanya Wilanegara. Negaranya malah baru desa. Desa Wilanegara. Subhanallah. Jadi mungkin ada sebagian yang masih kenal, tetapi ini masa lalunya, masa kecilnya di sana, gitu kan. Beliau adalah putra dari Bapak
Haji Kantadasim. Haji Kantadesim. Ibunya Ibu Haja Daski. Ibu Haja Daski. Nah, ini beliau putranya sekarang ada di bersama kita. Jadi tolong yang orang Kuningan wajib nonton, harus nonton. Yang orang Lurah Agung apalagi. Ini dari desa Wilanagara. Ini ada putra terbaiknya yang nyasar ke Jakarta dan ternyata sukses di Jakarta dan sukses berhasil dari semua bidang, dari agamanya sukses, dari organisasinya sukses, dari bagaimana mendidik anak-anaknya sukses. Sungguh pun perjalanan luar biasa. Pernah sekilas nanti akan diceritakan pernah jualan, pernah sopir, pernah singgah di gerobak, di gerobak rokok ya, terkenal gitu kan. Mungkin ada teman-teman yang masih atau seangkatan atau masih kenal dengan beliau, dan pernah juga jadi jawaranya di pasar, yang megang pasar Anyar ini. Ketua LSM, sukses di berbagai organisasi, dan luar biasa. Sekarang sudah jadi abah, beliau abah saya. Jemaahnya banyak, santrinya banyak. Jadi teman-teman yang kebetulan mengenal beliau silakan tonton terus sampai habis video ini. Jadi tahun kapan Pak Haji mulai mengembara ke Jakarta? Ya, saya memang dilahirkan dari keluarga miskin di desa yang rata-rata memang petani. Kemudian saya utarakan, kemudian baru usia mungkin saya kelas 5 SD, ibu kandung saya meninggal. Jadi usul ibunya meninggal waktu kelas 5 SD. Gitu. Kemudian menyusul orang tua yang laki, ayah juga belum selang berapa lama, meninggal juga. Jadi kelas 5 SD yatim piatu. Iya, akhirnya. Dan ketika yatim piatu itu tidak bisa melanjutkan sekolah. Tidak bisa. Di kampung itu nggak siapa yang biayain. Jangankan biayain sekolah, ngurus hidup aja mungkin untuk makan sehari-hari aja sulit di desa itu. Karena kan panen itu kan 4 bulan baru panen ya. Jadi karena petani ngandelin panen aja 4 bulan sekali. Akhirnya saya ikut kakek, dirawat sama kakek, dan ini ikut kakek. Ya, alhamdulillah semenjak dengan kakek dan dirawat. Dan setelah itu saya diajak dengan kakak, itu abang ya. Itu kakak yang pertama, beliau dagang rokok, namanya Johana juga. Dagang rokok. Di mana tuh? Kaki 5 di Pasar Anyar di Gerobak itu. Pasar Anyar mana? Iya, Pasar Anyar Tangerang. Oh iya. Itu ditanyakan terkenal dulu dia. Akhirnya saya ikut. Ya begitu, setelah itu baru saya bisa. Ditanyakan rel ya? Iya. Saya tahu betul karena saya juga pedagang. Maaf Pak ya. Ya, jadi di rel itu ya. Perjalanannya seperti itu. Jadi waktu dagang rokok itu Pak Haji ngontrak, ngekos atau di mana itu tinggalnya? Tinggal kebetulan waktu itu ada kios, warisan orang tua ya. Kemudian di situ ada kios ya. Kemudian juga ada beberapa sahabat abang itu juga. Saya juga dirawat juga sama beliau, sebelum jangan di situ, ada di rumah beliau. Tapi biasanya pernah tidur di gerobak rokok juga? Pernah. Sering musuh. Bukan sering lagi karena kita emang tugasnya di situ ya. Pertama, kalau zaman sekarang mah rukoknya di situ gitu ya. Pertama ngantuk ya, kalau pulang pergi ke pamannya jaraknya 2 kilo ya, 1 meter kan di gerobak. Ya itulah. Tahun berapa itu? Kurang lebih 74. 74. 74 saya masih umur berapa ya? Masya Allah. 74 merantau kelas 5 SD. Sebetulnya merantau di tahun 70. Belajar dagangnya tahun 74. Itu baru ngikutin abang seperti apa, sudah belajar, baru kita bisa bikin rokok sendiri di situ. Jadi tahun misal, jadi 70 ikut abang, gerobaknya tahun 74, 4 tahun kemudian punya gerobak sendiri bisa. Ya. Padahal itu masih usianya belum
remaja-remaja amat, masih Iya, anak-anak ya. masih usia berapa ya mungkin Antara SD aja. antara SMP lah, SMA kelas 1 ya. Iya betul. Ya. Jadi udah mandiri itu. 15-14 lah. 15 tahun ya, 14 tahun ya. Sudah mandiri itu. Mandiri ya, karena memang keadaan ya yang membuat kita harus memang mencari sendiri. Iya. Seperti itu. Dan kegigihannya pun ya disitulah saya setelah dagang rokok, kemudian juga ganti haluan, ingin coba sopir saya. Dari sopir. Itu kalau dagang rokoknya untung enggak, Pak? Ya untung sih ada, cuman nggak seberapa. Hanya cukup buat biaya lah gitu ya. Sehari-hari pakai dan sebagainya. Dan kondisi masih bujangan, belum banyak tuntutan lah, belum banyak keinginan ya. Betul. Akhirnya saya coba jadi sopir. Jadi sopir. Sopir apa itu? Itu angkot ya. Sopir angkot ya? Ya Tangerang Roxy. Tangerang Roxy ya. Waduh, itu namanya kalau seingat saya Tangerang Roxy itu namanya omprengan. Iya, omprengan, plat hitam itu. Plat hitam ya? Iya, betul. Karena saya dulu tinggalnya di Roxy. Iya, betul. Dan itu bukan orang sembarangan yang naik situ, bukan orang sembarangan, apalagi yang bawa angkotnya. Kalau nggak berani jangan naik situ. Itu baru penumpangnya, apalagi yang bawa sopirnya. Itu luar biasa. Banyak pengalaman dari kebiasaan kita di jalan. Sampai saya juga berarti bukan cuma keras saja, kekerasan gitu ya. Tangerang Serpong juga. Tangerang Serpong. Jadi saya mengkali stasiun waktu dulu ya. Dan cari muatan dari stasiun Serpong ke Tangerang. Pesanan Tangerang lah. Ya. Itu yang saya selalukan suka dukanya saya. Kemudian berlanjut saya cari usaha lain, udah macam-macam saya, karena kegigihan memang mungkin ada darah keturunan usaha dari orang tua mungkin mengalir ya. Jadi nggak pernah putus. Bakat dan keturunan. Iya. Tapi yang kuat sebenarnya keinginan. Yang akhirnya menginjak usia 20 tahun itulah karena saya mungkin juga harus ada orang yang ngurusin diri saya buat pendamping hidup ya. Ya akhirnya saya nikah lah tahun usia 20 tahun lah. Mungkin tahun 1977 usia 20 tahun menikah. Iya, menikah. Sama orang yang di kampung itu yang ada di video sebelumnya. Nanti ada video khusus, nanti kisah cintanya ada video khusus. Kalau kisah cintanya, perjuangan cintanya juga ada di video lagi. Tonton nanti terus di channel-channel Terapikasi. Tetapi hari ini kita akan bahas perjuangan hidup kesuksesannya. Nah setelah menikah langsung dibawa dong. Dibawa istri. Dibawa sama istri. Kebetulan juga ada orang tua angkat lah ya. Saya ikut di situ ya. Masih numpang ya, dengan keprihatinan seorang istri dan saya ya apa adanya lah, seterusnya makan. Cuma tetap kita orang desa itu betul-betul harapannya harus sukses ya. Akhirnya tahun demi tahun lahirlah anak ya. Itu pun subur ya, istri saya itu subur. Setahun satu gitu. Dua ya. Setahun dua. 2 tahun 1. 2 tahun 1. Ya, kosongnya itu 2 tahun. Jadi makanya anak itu hampir rata ya, sama kayak anak kembar itu. Jadi semuanya berapa Pak Haji? Semuanya 5. Dan ada semua ya. Satu dia bontot tuh yang perempuan 1, bontot, laki-lakinya 4. Nah itulah di situ saya masih dalam usaha yang belum stabil ya, masih juga akhirnya saya ke sopir juga berhenti, dagang lagi rokok kembali. Jadi dari sopir dagang rokok lagi kembali ke rokok lagi. Yang akhirnya kalau umpamanya pemikiran saya ceroboh atau mungkin tidak hemat, saya mikirin anak saya dan menghidupi anak ya. Lebih-lebih jenjang kedepannya, masa pendidikannya itu yang saya jangan sampai jatuh terhadap anak saya menjadi orang yang bodoh, tidak mewariskan orang yang bodoh, yang susah seperti orang tuanya. Betul-betul terasa pahitnya ya, karena berhadapan
apalah dengan harus berjuang dari nol ya. nol keras, bahkan menghadapi preman-preman juga yang tukang malak-malak ya. Jadi sopir juga sama, itu kegigihannya di situ ditempa mental saya terjaga kesuksesan. Pertama, saya harus betul-betul jangan mewariskan anak bodoh apa yang disediakan orang tua, karena orang tua sudah kenyang pengalaman, bahkan memang undang-undang perintah di kaki 5 nggak boleh, udah pernah berumur siapun di bawah terantip gitu. Akhirnya ya seperti itulah, akhirnya orang yang jadi benar-benar orang pinggiran tuh benar-benar ya, akhirnya kehidupan yang begitu sulit, tapi dengan kegigihan, dengan kesungguhan, hanya satu-satu akhirnya saya bisa naik ekonominya dengan sekumpulan uang dari gerobak ke agen. Jadi dari mulai gerobak jadi agen rokok, dari coba sembako dan berarti itu sudah punya toko Pak? Iya, enggak, sewa masih sewa, cuman dari kegiatan. Tapi udah jadi agen sembako ya, sembako dan agen rokok. Iya betul. Jadi kalau dulu belanja, sekarang dibelanjain. Iya, karena kita anak lahir terus sampai 5, kalau saya sedikit saja lengah berarti kebutuhan hidup kita ini akan membengkak. Langsung sudah 5, udah mulai yang ada di SD, ada di SMP. Agen rokoknya di mana Pak? Di Pasar Anyar juga. Pasar Anyar. Iya. Di dalamnya? Di dalam. Nah ini teman-teman, barangkali ada yang dulu pernah jualan rokok, pernah belanja. Nah ini bosnya. Iya. Nah itu zaman dulu tapi karena tahun 83. Tahun 80. 83, 90-an itu. Ya, sampai angkatan 80 jualan rokok, belanja di Pak Haji Afur. Iya. Tuh, jadi belum haji itu ya? Haji waktu itu sudah, artinya belum. Setelah agen tuh, itu baru ada rezeki tuh. Pergi haji, cuma sendiri baru. Ya, karena ada uangnya buat satu potong ya. Oh, jadi jualan sudah menjadi agen, udah bisa berangkat haji buat sendiri. Nah, belum sama Bu Haji ya. Nah, itu tahun 1997. Kemudian anak terus, sambil saya juga nyokolain anak ya, sampai ada yang S1 ya, sarjana semua ya. Alhamdulillah. Kemudian 2004 anak saya itu daftar kepolisian dua-duanya. 2004. Nah, kemudian ada rezeki lagi saya tuh. 2005 berangkat lagi haji sama istri tuh. Berdua. Tapi ngomong-ngomong rezekinya katanya banyak yang bukan dari usaha sendiri, malah banyak yang dikasih orang ya. Ya itu umroh. Oh ya umroh. Umroh udah kayak hadiah kamu umrohin gitu ya. Itu ya itulah. Siap itu dari sampai 16 kali. Iya. Jadi itu gimana ngaturnya tahunnya sampai 16 kali ya? Luar biasa Allah, makanya kita harus tawakal. Karena siapa Allah pasti Allah mencukupi di situ. Artinya kesungguhan, dan ternyata tidak disangka-sangka dari orang yang berangkat dari orang non-muslim, dari Pak Haji, dari kawan-kawan. Alhamdulillah jatuhnya pada diri saya dan istri. Itu keberkahan, kesungguhan kita, kegigihan kita, dan selalu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata dikabul betul. Ya. Itu kiosnya sempat kebeli apa gimana? Kan kontrak awalnya. Waktu itu saya kebetulan itu juga ada kisah-kisah yang memang pemerintah kota memang sebetulnya dari pemerintah Pemkot sendiri Kota Tangerang, dari pimpinan Pak Wali Kota Pak Jakaria sampai Wali Kota pertama ya. Kemudian Pak Tamrin, kemudian Pak Wahidin sekarang. Saya dekat dengan pemerintahan. Waktu itu mau renovasi pasar. Terkenal karena pemegang pasar jadi terkenal di pemerintah ya. Jadi akhirnya saya suruh membackup pasar, pemasaran. Nah, disitulah ada rezeki juga di situ. Alhamdulillah. Jadi dengan perjalanan itu, kemudian juga
dengan tokoh-tokoh masyarakat Tangerang atau baik itu LSM itu satu persatu silaturahmi saya dan kenal baik itu Smith, TGW dan sebagainya seperti Pak Edi Sulaiman, terus Pak Tony, terus Pak Anton, banyak lah Pak Mahdi, banyak semua LSM Tangerang itu kenal, bahkan mungkin media massa Kota Tangerang hampir 100% kenal sama saya itu ya, seperti wartawan itu kenal sama saya karena alhamdulillah itu mungkin dari masyarakat ya seperti jadi apa namanya didaulat tokoh masyarakat ya, akhirnya saya selalu jadi utusan udah pernah saya pokoknya ada urusan dengan ke atas ke bawah Haji Abud bagiannya. Alhamdulillah itu saya dipercaya. Belum lama ini pun saya kan dari Pemkot saya ke Menteri itu Kehakiman juga ngobrol dulu dengan Pak Yusril, tapi saya tidak ketemu dengan sekjennya saja ketemu. Yang kedua terakhir itu dengan Pak Bambang ketemu sekretarisnya juga itu persoalan antara Pemkot dan tanah kehakiman ya. Kehakiman. Alhamdulillah saya ditunjuk sebagai mediator ke sana dengan beberapa teman ditunjuk dari Pemkot. Alhamdulillah selesai. Itu walaupun saya kalau bahasa ini mah ya sekolah tidak tinggi, dia disebut nyamuk kumpul, tapi mungkin pandangan beliau mampu mengatasi persoalan. Alhamdulillah ternyata mampu. Itu yang saya itu. Nah Pak Haji, saya tahu sekarang Pak Haji malah jadi tokoh masyarakat, maksudnya di kampung itu bahkan orang sering datang ke Pak Haji, minta tolong. Kalau dulu kan Pak Haji berjuang di pasar nih, usaha, dagang dan lain-lain. Bahkan Pak Haji juga sekarang masih punya usaha limbah industri dari tekstil ya. Betul. Tetapi sekarang orang taunya Pak Haji itu bukan cuma sebagai pengusaha, sebagai tokoh masyarakat. Saya melihat Pak Haji itu udah seperti kiai gitu. Maksudnya banyak santrinya di rumah nih dan selalu ada kegiatan di rumah. Nah, ini karena Pak Haji pensiun atau memang sudah ditakdirkan begitu, jadi justru banyak orang, bahkan ada orang berobat, ada orang ingin punya keinginan dan lain-lain datang, macam-macam ini yang datang ke rumah Pak Haji. Jadi kadang-kadang orang sampai antri, orang susah nyari Pak Haji, sementara kalau saya alhamdulillah yang ketemu terus dan dengan mudahnya, kan? Nah, ini sebenarnya apa tuh yang terjadi Pak Haji? Iya, sebetulnya semua itu adalah bimbingan Allah SWT. Pertama kita kan main selalu di pasar yang selalu keras ya, baik di usaha, kemudian memang saingan usaha itu tidak langgeng dalam perjalanan usaha itu pasti ada turunnya ya. Kekuatan fisik kita juga berbeda ya, semangat juga berbeda gitu ya. Akhirnya setelah istri yang usahanya tidak kuat lagi, istrinya dia memutuskan tahun 2007 usaha untuk sembako itu tutup. Jadi 2007 itu udah pensiun lah, pensiun. Tapi anak-anak sudah pada mulai berhasil ya? Alhamdulillah itu kan anak-anak sudah berhasil? Sudah berhasil karena waktu itu kan sudah lulus kuliah ya. Kemudiannya sudah menjadi. Jadi ada yang menjadi polisi 2, bahkan jadi perwira, ada yang beberapa kerja di bank dan ada beberapa jadi pengusaha. Nah, ngomong-ngomong Pak Haji, berarti cucunya udah banyak dong? Udah 13. Udah 13. Iya. Berarti udah nikah semua? Sudah nikah semua. Jadi yang perempuan tuh yang bontot itu terakhir ya kemarin? Terakhir, betul. Subhanallah. Jadi sekarang mau pantesan sekarang mau udah tinggal jalan-jalannya aja. Makanya saya beruntung ketemu Pak Haji yang tinggal jalan-jalannya aja. Jadi kita jalan-jalan terus ya. Nah, jadi alhamdulillah pemirsa, teman-teman, sahabat-sahabat semua di mana saja berada, di
YouTuber Terapikasi TV. Ya. Beliau ini seorang anak yatim dari keluarga kecil, keluarga sederhana, keluarga mungkin kalau dibilang miskin ya, dari kampung, berjuang keras datang ke kota dengan usaha rokok, dan memang kebanyakan, mohon maaf, dari sana itu biasanya main di rokok itu ya, di asongan, di gerobak dan lain-lain ya, karena banyak teman-teman saya juga begitu. Tetapi beliau salah satunya yang bisa merubah dari mulai berdagang di gerobak sampai jadi agen rokok. Nah, kemudian beliau berhasil bahkan bisa menjadi tokoh masyarakat di pasar, akhirnya dipercaya jadi marketing pasar ketika direnovasi, akhirnya punya beberapa kios beliau. Kemudian bisa berhaji sampai 2 kali di tahun 2005, 2007, bahkan banyak bonus-bonus dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya, dari relasi-relasinya, sampai umrohnya 16 kali. Nah, 16 kali. Anaknya sudah pada menikah semua, sudah punya cucu 13, sekarang tinggal menikmati masa-masa sepuhnya. Banyak berdiam di rumah, banyak berzikir, tapi malah banyak tamunya. Ya, banyak tamunya, banyak jemaahnya, ada selalu kegiatan di rumahnya. Tetapi di masa-masa kejenuhan di rumahnya itu, beliau masih sering jalan-jalan, mengembara. Nah, alhamdulillah saya kebagian berteman sama beliau, berguru sama beliau, kebagian jalan-jalannya. Jadi subhanallah, kalau Anda sekarang ingin bertemu di rumahnya, di mana maupun, itu susah, sulit, harus ngantri, harus apa. Tapi kalau kata saya, Pak Haji ada acara jalan-jalan, kita jalan-jalan. Jadi alhamdulillah ya. Kita sudah pernah wali Songopul, umroh bareng pernah ya Pak Haji, alhamdulillah ya. Semua Allah yang tentukan. Jadi alhamdulillah. Dengan saya ini kebagian yang enak-enaknya, jadi saya tahunya yang enak-enaknya saja. Dan beliau sudah sukses. Seandainya dulu ketemu ketika di gerobak rokok, nggak bakalan ketemu karena usia saya belum sampai. Jadi itu, terima kasih Pak Haji Afud, Bapak Haji Fuad Al-Hasbi. Dan ini teman-teman dari Kuningan, bapak-bapak pejabat dari Kuningan, ini contoh putra daerah yang sudah berhasil, sekarang sudah menikmati masa-masa sepuhnya dengan keberhasilan putra-putrinya. Ini wajib dan harus dicontoh oleh kita, apalagi oleh sahabat-sahabat teman-teman yang sekarang notabene dalam kondisi yatim piatu. Lihat semangat kegiatan beliau, sehingga ternyata kalau Allah sudah takdirkan kesuksesan itu datang dan kepada siapapun saja, tidak sekolah, sekolahnya SD, tidak pesantren tapi jadi kiai, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Haji Afud, teman-teman dimanapun saja berada, sahabat Terapikasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena ini sebentar lagi kita sholat asar. Ada pesan-pesan terakhir Pak Haji, maksudnya motivasi. Baik pemirsa, kita tidak boleh pesimis ini, jadi optimis. Kesungguhan kita terhadap Tuhan yang segala penentu, dan kita berjuang keras, tidak menyerah, mengenal lelah, untuk baik untuk keluarga, untuk pribadi. Ada pepatah, manjada wajada, siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Itu kiranya yang saya sampaikan. Kurangnya apabila ada yang kurang baik perkataannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian, terima kasih sahabat-sahabat Terapikasi TV. Anda sebagai profesi apapun juga, termasuk YouTuber, manjada wajada. Jadi semangat, kita harus bersungguh-sungguh. Cari subscribe 1000, jam tayang 4000, sungguh-sungguh. Like, comment, subscribe di video Terapikasi. Ikuti terus video-videonya. Salam sukses, salam berkah, salam rezeki melimpah dari berbagai arah. Berkah, berkah, dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget maghrib asar.
Rabbi, ajari kami syukur atas semua nikmat tercurah pada kami, atas semua nikmat pada keluarga kami. Jadikan ibadah kami tetap istiqamah, matikan kelak kami husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.